Dalam video kali ini saya akan menjelaskan hasil makalah saya yang berjudul Studi Ilmu Tasawuf. Ada 4 pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian dan tujuan tasawuf. Yang kedua, tokoh-tokoh tasawuf dalam sejarah. Yang ketiga, komentar atas pemikiran tasawuf. Yang keempat, urgensi tasawuf pada zaman modern. Pengertian tasawuf. Tasawuf adalah kesadaran murni yang mengarahkan jiwa secara benar kepada ma'al-salih dan kegiatan yang bersungguh-sungguh menjauhkan diri dari keduniaan dalam rangka pendekatan diri kepada Allah untuk mendapatkan perasaan berhubungan erat dengannya. Tujuan tasawuf adalah untuk mengenal Allah dengan sebenar-benarnya sehingga dapat tersingkap tabir antara seorang hamba dengan Tuhan, sehingga menjadi jelas rahasia-rahasia ketuhanan baginya. Dengan jalan tasawuf, seseorang dapat mengenal Tuhan dengan merasakan adanya, tidak sekadar mengetahui bahwa Tuhan itu ada. Oleh karena itu, tasawuf mensyaratkan ketaatan yang sempurna dari kewajiban-kewajiban agama sebagai pola hidup dan menolak hasrat-hasrat hewani. Selanjutnya, tokoh-tokoh tasawuf dalam sejarah. Ada beberapa tokoh-tokoh tasawuf dalam sejarah, antara lain Ibnu Athaillah As-Sakandari. Yang kedua, Al-Muhasibi. Yang ketiga, Abdul Qadir Al-Jilani. Yang keempat, Al-Hallaj. Selanjutnya, komentar atas pemikiran tasawuf. Pokok pemikiran Hamzah yang paling dikenal adalah wujudiyah. Wujudiyah adalah suatu paham tasawuf yang berasal dari paham wahdah al-wujud Ibnu Arabiyah yang memandang bahwa alam adalah penampakan atau tajalil Tuhan, yang berarti bahwa yang ada hanya satu wujud, yaitu wujud Tuhan yang diciptakan Tuhan, termasuk alam dan segala isinya. Pada hakikatnya tidak mempunyai wujud. Paham ini mendapat tantangan keras dari Nuruddin Ar-Raniri karena menurutnya membawa kepada pemahaman bahwa alam sama dengan Tuhan atau panteisme. Al-Raniri menolak ajaran dan ide-ide Hamzah Fansuri yang dipandangnya sesat atau bid'ah. Dia mengajukan beberapa bukti untuk mencap Hamzah sesat atau menyimpang sebagai berikut. Yang pertama, ide-ide Hamzah yang menganggap Tuhan, alam, manusia, dan hubungan di antara ketiganya adalah identik dengan pemikiran para filosof orang-orang Zoroaster, ajaran inkarnasi dan Brahmana Hindu. 2. Ajaran Hamzah adalah panteis dalam pengertian bahwa esensi Tuhan adalah imanen secara sempurna dalam alam, bahwa Tuhan melebur dalam sesuatu yang tampak. 3. Sebagaimana para filosof, Hamzah percaya bahwa adalah wujud atau being yang sederhana atau simpel. 4. Hamzah, seperti kaum Qadariyah dan Mu'tazilah, yakin bahwa Al-Quran itu diciptakan. 5. Hamzah juga percaya, sebagaimana filosof, akan kekekalan alam. Sebenarnya Al-Raniri tidak menentang semua bentuk penafsiran doktrin wahdat al-wujud. Dia membedakan doktrin ini menjadi 2 macam, yaitu wujudiyah mulhid dan wujudiyah muwahhid. Yang terakhir, urgensi tasawuf pada zaman modern. Melihat gejala manusia modern yang penuh dengan problematika dan mengakibatkan kehampaan spiritual, maka saatnya untuk mencari sebuah solusi untuk melakukan perbaikan dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Dan disinilah akhlak tasawuf memiliki peran yang amat penting. Tasawuf berperan melepaskan kesengsaraan dan kehampaan spiritual untuk memperoleh keteguhan dalam mencari Tuhan. Karena inti ajaran tasawuf adalah tujuan untuk memperoleh hubungan langsung dan didasari dengan Tuhan, sehingga seseorang yang merasa beratnya dan terlepas dari kegundaan, kesedihan, dan kegalauan. Adapun ajaran tasawuf yang paling mendasar yang dapat dijadikan sebuah solusi dalam mengatasi problem